mengenai bagaimana perjalanan gereja dimulai dari gereja yang murni dan gereja yang benar. Bahwa gereja yang benar itu seperti dikhotbahkan oleh Petrus adalah apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada hamba-hambanya. Adapun kata hamba-hambanya di sana, itu berarti adalah bahwa di dalam pekerjaan Tuhan itu ada hamba-hamba yang akan dipenuhi roh Tuhan dengan hanya satu Tuhan, hanya satu Tuhan, hanya satu Raja, penguasa dari gereja itu. Yesus pernah juga mengajarkan bahwa kerajaan yang terpecah-pecah pasti dia tidak akan bertahan. Itu menggambarkan bagaimana karakter dari pembuktian kemahakuasaan Allah itu. Dia sendiri, dia penguasa satu-satunya, yang mana melalui ajaran tentang satunya Raja, satunya Pemilik, itulah yang menyebabkan kehidupan bangsa Israel itu bisa bertahan sebegitu lama di dalam kejayaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mempelajari kehidupan bangsa Israel, ketika Allah menjadi raja dari Israel, dan kepada bangsa itu Allah hanya memberikan jabatan hakim-hakim dan nabi-nabi di antara bangsa itu. Di dalam kehidupan bangsa itu, mereka selalu berkemenangan di dalam menghadapi peperangan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sendiri menjadi panglima mereka. Anda boleh membaca ayat yang ditulis di bawah ini, apa yang meneguhkan penjelasan saya mengenai bahwa Allah adalah satu-satunya Raja, baik bagi Israel, baik bagi gereja. Kita semua tahu peristiwa bagaimana tergerusnya kemenangan kepada bangsa Israel. Itu dimulai dari hal bangsa Israel meminta kepada Tuhan melalui Nabi Samuel supaya Allah mengangkat raja bagi mereka. Nah, meskipun pengangkatan Saul menjadi raja melibatkan Allah, kita melihat di sana setelah Saul menjadi raja, maka beberapa lama kemudian sifat dari manusia ketika dia menjadi raja sudah digambarkan oleh Tuhan, bahwa rajamu akan mengambil daripadamu. Mengapa raja harus mengambil dari rakyatnya itu? Karena memang seorang raja hanya memiliki kekuatan bergantung kepada seorang raja menjadi kokoh hanyalah berdasarkan kekuatan rakyatnya. Begitulah kalau raja itu manusia. Selama yang menjadi raja adalah manusia, maka kekuatan raja itu harus meletakkan tanggung jawab yang besar kepada rakyatnya sendiri. Entah dia serdadu, entah dia bupati, entah dia struktur yang lebih rendah kemudian. Seorang raja harus membuat sebuah sistem bagaimana supaya kontribusi rakyat itu maksimal. Maka raja itu akan menjadi raja yang kuat. Nah, setelah Raja Saul menjadi raja di Israel, kita melihat pergeseran dari mulai Raja Saul menjadi raja, dan dia menghendaki anaknya Yonatan untuk menjadi raja menggantikan dirinya setelah dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi sifat manusia ketika
ketika dia menjadi raja, dia memiliki kecenderungan tidak taat kepada Tuhan karena dia raja. Di dalam struktur seorang penguasa tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada raja. Meskipun ada di dalam kerajaan itu penasehat, tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh seorang raja kalau dia mengabaikan nasihat dari seseorang. Karena nasihat itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Nah, demikianlah yang terjadi kepada bangsa Israel ketika Saul menjadi raja. Dan setelah Daud pun menjadi raja, di dalam keluarga Daud itu, sifat manusia menjadi raja akan menyatu dengan keinginan-keinginan di mana tidak boleh ada pihak lain yang dominan selain daripada raja itu. Saudara-saudara, ketika Daud menjadi raja, meskipun diurapi dengan tanduk, sementara Saul diurapi dengan buli-buli tanah liat, yang menggambarkan memang tanah itu tanah yang mudah remuk. Begitulah hatinya Saul itu memang mudah remuk. Daud betul adalah seorang raja yang diurapi dengan tanduk. Meskipun tanduk lebih kuat dari buli-buli tanah liat yang mudah remuk, tetapi ketika tanduk dibakar, tetap juga dia terbakar. Nah, saudara-saudara, setelah Daud menjadi raja, meskipun dia masih layak untuk memimpin bangsa Israel, beberapa kali anaknya memberontak untuk merebut kerajaan itu daripada dia. Salah satu yang menonjol adalah anaknya bernama Absalom. Daud bukan kurang baik kepada anaknya Absalom, tetapi sifat daripada satu kerajaan yang mendekat kepada manusia itu, kecenderungan manusia adalah menikmati bagaimana status raja. Dan anak Daud berebut untuk menjadi raja. Ketika pun atas seizin Allah, Salomo menggantikan Daud menjadi raja, Salomo tetap menjadi orang yang subjektif sebagai raja. Ketika dia merasa ada saudaranya yang bisa mengancam kerajaannya, dia harus membunuh saudaranya sendiri. Saudara boleh lihat di dalam kisah-kisah yang akan saya buat. Jika saudara ingin lebih tahu bagaimana keberadaan daripada kerajaan Israel ketika dipimpin oleh Daud. Kerajaan Israel setelah dipimpin oleh Daud, kemudian oleh Salomo. Jadi dosa demi dosa terjadi di dalam kerajaan itu. Saudara-saudara, setelah Salomo muncullah dua kerajaan berikutnya. Karena apa? Karena kedua anak Salomo, Rehabeam dan Yerobeam, sama-sama harus menjadi raja. Dengan kisahnya yang bisa saudara lihat. Kesimpulannya, setelah Israel mengangkat raja bagi mereka sendiri, Israel menjadi melemah dan melemah dan melemah. Dan pada zaman pelayanan Yesus, Israel dikuasai oleh kerajaan Roma. Itulah yang terjadi jika manusia menjadi raja di dalam kaitannya kepada kebersamaan dengan Allah. Sama halnya pergerakan sejarah Israel sebagai raja demi raja memimpinnya setelah mereka tidak memutlakkan Allah sendiri menjadi raja mereka. Demikianlah halnya di dalam kerajaan rohani yang jauh lebih penting, lebih besar, lebih luas
dibandingkan dengan kerajaan Israel. Saudara-saudara, dinubuatkan dalam Alkitab, Yesuslah Raja, digambarkan sebagai anak Daud. Di dalam kaitannya menjelaskan Yesus sebagai Raja. Saudara-saudara, ketika Yesus sebagai Raja satu-satunya di dalam gereja, ketika Yesus memimpin gereja seutuhnya melalui Roh Kudus, di mana Allah tidak mengurapi seorang hamba untuk memimpin gereja. Saya ulangi, Allah tidak memilih seorang pemimpin yang dominan di dalam gereja. Kalau ada orang mengatakan Petruslah pemimpin gereja yang pertama, Paus yang pertama, itu bohong, itu asumsi. Kalau saudara mempelajari seluruh kitab-kitab perjanjian baru, tidak pernah di sana gereja itu dipimpin oleh seorang ketua sinode. Tidak pernah gereja dipimpin oleh seorang yang dominan karunianya. Tetapi Allah mencurahkan rohnya kepada hamba-hambanya, sehingga jabatan gereja di dalam perjanjian baru bukanlah sebuah struktur. Adapun sebagai gembala, adapun disebut sebagai guru, adapun disebut sebagai nabi, adapun disebut-sebut sebagai yang lain di dalam karunia pelayanan, itu adalah fungsi pelayanan. Semua adalah hamba. Ibarat dalam kehidupan sekarang ini, kalau kita punya rumah besar dan kita punya dana untuk membiayai, ada yang mengerjakan kebun, ada yang mengerjakan kolam, ada yang mengerjakan dapur, ada yang mengerjakan cuci pakai, ada yang mengerjakan perawatan dan sebagainya. Sesama hamba tidak ada yang lebih tinggi. Nah, sepanjang perjanjian baru itu tidak ada satu pemimpin dominan. Dominan tentang uang, dominan tentang ngomong, dominan untuk menetapkan kebijakan, dominan untuk teken-teken SK, dan semua ini bertalian dengan uang. Sering terjadi di dalam fakta. Ketika gereja didirikan pada hari Pentakosta, Allah mencurahkan karunia-karunia itu. Dan ratusan tahun gereja bekerja dengan baik. Ketika gereja tidak terorganisasi secara sistematis, gereja bekerja dengan efisien, efektif, dan berdaya hanya dengan satu raja. Itulah Yesus. Hanya dengan satu raja, hanya dengan satu gembala, hanya dengan satu Tuhan dan Juru Selamat, hanya dengan satu kepala gereja. Ketika itu terjadi, ketika Yesus satu-satunya menjadi raja dalam gereja, Yesus satu-satunya menjadi gembala dalam gereja, dan semua hamba-hamba mengerjakan fungsi kehambaannya dengan baik, tidak ada yang salah dengan gereja. Gereja tetap bisa bekerja sama. Tetapi ketika manusia menjadi raja, terjadilah apa yang disebutkan. Ketika manusia menjadi raja, seorang raja perlu sokongan rakyat untuk dia menjadi raja yang dihormati. Supaya dia menjadi ketua sinode yang terhormat, tentu dia punya fasilitas, income, untuk dia lebih berwibawa. Karena seorang manusia di dunia ini, di dalam pandangan dunia ini, harus lebih berwibawa disebabkan oleh uang dan fasilitas dengan kekayaannya yang berlebih. Maka seorang ketua sinode kalau boleh, dia harus punya 10 mobil, 10 pesawat terbang. Lalu ketika dia berkunjung ke sebuah daerah, kekayaannya harus disambut
dengan menabung dari kemiskinan untuk menyambut sang raja dari gereja baru yang dibuat oleh manusia. Gereja selalu pecah. Mengapa gereja selalu pecah? Bukan karena gereja kurang pintar, tetapi karena manusia sudah mengambil alih posisi raja itu. Apa yang membuktikan terjadi raja di dalam kehidupan gereja sekarang? Karena terbukti ada pendeta yang makan tidur, dan ada pendeta yang pagi siang malam bekerja, tetapi dia tidak dapat apa-apa. Sayangnya, pendeta-pendeta yang tidak dapat apa-apa masih berusaha menjilat terhadap raja pendeta, supaya kalau bisa mereka naik jabatan dari RT ke RW, dari RW ke lurah, dari lurah menjadi bupati. Dia akan mencapai jenjang-jenjang itu, dan suatu saat berharap dia menjadi raja. Apa yang menyebabkan gereja sedemikian? Karena manusia sudah membangun sebuah kepentingan manusia di dalam kepentingan Allah. Manusia tidak puas lagi dengan pemberian yang istimewa dari Tuhan. Pendeta sekarang sudah tidak puas lagi kalau dia diperlengkapi dengan kuasa. Dia mendoakan orang sakit lalu sembuh. Dia menasehati orang lalu bertobat. Dia membimbing jemaat dan jemaat itu setia dan tunduk dengan apa adanya. Dia tidak cukup merasa berwibawa dengan kebenaran dan hikmat dan pengurapan. Dia hanya bisa merasa bangga ketika dia menjadi pendeta. Dia setidaknya memiliki kesetaraan dengan kesetaraan finansial seorang manajer atau seorang kapolsek. Apa yang menyebabkan gereja menjadi bergeser? Karena banyak orang berlomba menjadi raja. Nah, sehingga saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara sekalian pendengar, dan mengusulkan kepada saudara-saudara semua pimpinan sinode, bertobatlah dari kerajaanmu. Oh tidak, kami sepakat membentuk sidang supaya kami berbagi-bagi kekuasaan, supaya kami menggunting apa yang tidak kami gembalakan. Sebab Alkitab berkata, ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menuai. Biarlah semua menabur dan kami yang menuai. Goblok. Bukan soal duit, bukan soal menikmati secara rakus. Itu bukan soal harta. Itu bukan soal keberuntungan finansial. Itu bukan soal ego interest. Itu bukan soal personal interest. Itu soal kepentingan. Semuanya untuk Allah. Saya mau mengajarkan kepada kita, bukan sebagai ajaran saya, kepada seluruh dunia gereja yang berorientasi membangun harta. Apa buktinya gereja membangun harta? Dan harta itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang bersekongkol. Kebesaran gereja sekarang di berbagai lembaga jelas dinikmati oleh satu kelompok persekongkolan. Mengapa? Ada gereja yang memiliki beberapa universitas. Ada gereja yang memiliki beberapa rumah sakit. Ada gereja yang memiliki beberapa sekolah-sekolah. Ada beberapa usaha yang menghasilkan uang untuk gereja. Sebelumnya uang ini dikumpul dari jemaat. Atau setidaknya ketika uang dicari adalah atas nama jemaat. Tetapi yang menikmati hasil usaha dari gereja itu, yang menikmati hasil usaha dari universitas, sekolah teologianya, rumah sakitnya, sekolah-sekolahnya, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, pendeta.
Bukan jemaat. Bukan jemaat. Nah sekarang, kalau jemaat tidak protes terhadap pendeta-pendeta dengan anggaran dasar dari sistem yang mereka buat tentang pengelolaan aset-aset gereja itu, dan jemaat tidak memprotes kecurangan itu, apakah kecurangan itu tidak lagi menjadi dosa? Kalau ternyata kekayaan gereja itu dibagi 50%, 50% untuk seluruh pendeta, dan 50% untuk jemaat dan misi mencari jiwa kepada Yesus, masih agak lumayan. Tetapi apa yang terjadi dalam gereja yang sudah rusak sekarang ini, tetapi yang dipuja-puji? Karena manusia telah mengambil kerajaan itu dari Yesus. Saya memperhatikan di sepanjang pelajaran Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah suatu pelayanan pengabdian kepada Allah, tidak pernah suatu pelayanan pengabdian kepada Allah sekolerasi dengan kekayaan seorang nabi, seorang hakim, seorang utusan Tuhan. Mereka tidak memiliki apa-apa dari dunia ini, tetapi mereka memiliki kekayaan. Mereka sekali berbicara akan ada kata-kata yang berguna. Dahulu ketika Elia berbicara, ketika Elisa berbicara, ketika Musa berbicara, ketika Paulus, ketika Petrus, Yakobus, Yohanes, ketika mereka berbicara, kata-kata mereka itu menghasilkan satu kekuatan kepada manusia. Tetapi sekarang lembaga-lembaga gereja membuat seminar-seminar bagaimana lembaga gereja yang mereka kuasai secara kolektif maupun secara kekeluargaan akan memiliki aset atas nama Tuhan Yesus di dalam gereja. Ada lagi istilah, engkau adalah jemaatku, engkau adalah dombaku, dan keturunanmu adalah domba dari keturunanku. Saudara-saudara, ketika seorang muda berkata kepada Yesus, bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Seorang anak muda berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku telah melakukan hukum Taurat dari hukum yang pertama sampai yang ke-10. Apalagi yang kurang yang harus kulakukan supaya aku bisa mengikuti Engkau, supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, juallah semua hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sudah saatnya gereja mengambil apa yang Yesus miliki. Apa yang Yesus miliki yang diambil, yang dimiliki oleh para rasul. Apa yang Yesus miliki yang diambil dan dimiliki oleh para rasul adalah kuasa untuk menyelamatkan orang mengenal Yesus. Apa yang dimiliki para rasul dari Yesus setelah mengikuti Yesus sebagai upah adalah karunia-karunia untuk proses penyelamatan oleh Allah atas manusia yang terhilang di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh gereja sekarang adalah membangun gereja di dalam makna
fisik. Sehingga banyak orang telah menganggap gereja adalah setara dengan perusahaan. Gereja adalah setara dengan sebuah lembaga pencaharian para pendeta. Bahkan gereja yang berpenghasilan 1 miliar per bulan, dengan jemaatnya masih ada yang harus mencari beling dan botot dan puntung rokok. Lalu gereja berkata, karena imannya tidak bertumbuh. Ada orang kaya, ada Lazarus. Ternyata Lazarus digambarkan oleh Yesus masuk surga. Iman siapa yang bertumbuh?